Kita lanjutkan di sesi Ba'dal Isya dengan mempelajari ilmu nahwu dari buku Al-Muyassar. Kita lanjutkan pertemuan yang lalu sudah sampai halaman 31 selesai ya. Sekarang Sofah Isna wa Salasul nomor 32. Ini kita agak mengulang sedikit, cuman beda pembahasan. Jadi kita ini di sini pembahasan nahwu di halaman 32 membahas tentang al-ismu, isim. Isim dibagi menjadi dua. Di sini ditinjau dari penampakan. Ditinjau dari penampakannya. Maka ada yang dhahirun, dhahir nampak, terjemah Indonesianya. Ada yang dhamir, dhamir kata ganti. Ya, dhamir kata ganti. Apa itu dhahir nanti di bawah ada penjelasannya. Kita lihat tabelnya dulu. Kalau dhahir tidak terbagi lagi. Kalau dhamir terbagi lagi menjadi dua. Itu juga sudah kita pelajari di sorof. Ada yang muttasilun, ada yang munfasilun. Nah, ada munfasilun, ada muttasilun. Nah, kalau di sorof itu munfasilun ada dua, yaitu yang rafa sama nasab. Itu nanti kita bahas sendiri. Kemudian di sini ada yang muttasilun. Nah, muttasil itu bersambung. Kalau di sorof kita sudah belajar yang muttasil itu bersambung dengan fiil, ya kan? Bersambung dengan fiil, dan bersambung dengan isim dan bersambung dengan huruf. Nah, kalau di sini muttasil terbagi menjadi dua itu bukan sambungannya, tapi dibagi menjadi dua ditinjau dari penampakannya juga. Jadi yang dibahas ini tentang nampaknya dia atau tidak. Nah, ada yang barizun, ada yang mustatirun. Nah, ini istilah baru dapat di sini ya kita. Barizun itu nanti dijelaskan di sini. Itu yang memiliki bentuk, ada bentuknya, kelihatan. Nah, jadi dia kelihatan bentuknya, nampak, kelihatan di situ. Nah, adapun mustatir itu yang tidak nampak atau disembunyikan. Mustatir itu disembunyikan. Nanti kita rinci pembahasan di bawah. Nah, yang mustatir itu ada dua lagi pembagiannya. Nah, pembagian di sini dari sisi hukum. Mustatir ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan artinya boleh, wujuban artinya wajib. Artinya apa? Boleh disembunyikan, sama yang satunya wajib disembunyikan. Ini dari sisi bagannya. Kemudian kita jelaskan, ya, kita baca penjelasannya satu persatu. Al-awwal yang pertama yaitu tentang dhahir, isim yang dhahir. Apa itu dhahir? Al-dhahiru huwa ma dalla ala musamman. Dhahir adalah kata yang menunjukkan atas sesuatu yang telah dinamai. Jadi sesuatu yang telah ditetapkan namanya. Musamma, ini telah ditetapkan. Ditetapkan namanya. Misal contohnya Muhammadun, jelas ya, namanya Muhammad. Hasanun, Hasan, baik nama orang Hasan ataupun sifat Hasan. Jadi baik alam kan nama, ataupun wasfun atau sifat Hasan. Sama dua-duanya dia dhahir karena ditetapkan penamaannya. Ditetapkan. Kemudian daftarun, buku tulis. Ini juga meskipun benda, tapi kan ditetapkan namanya. Ini namanya dhahir. Jadi dhahir itu sesuatu yang ditetapkan namanya. Adapun dhamir, asal yang kedua itu al-dhamiru huwa mana ba'an dhahiri. Dhamir adalah kata yang menggantikan dari isim dhahir. Nah, maka sering diterjemahkan dengan kata ganti. Dan kata ganti ini kan tidak disebutkan namanya. Dia
Dia siapa ya dia, huwa atau hiya. Kalau huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Mereka nggak disebut namanya, mereka udah itu aja. Ya, kalau laki-laki berarti mereka hum, kalau perempuan berarti merekanya hunna. Tidak disebutkan namanya. Jadi dhamir ini yang menggantikan isim dhahir. Misal contohnya ana, anta, huwa, hum. Nah ini kita sudah lewat insyaallah di pelajaran shorof. Bisa ya? Insyaallah masih mudah dipahami. Kemudian asalis yang ketiga, ad-dhamirul muttasilu, dhamir yang bersambung. Kenapa dikatakan bersambung? Dikatakan penulis ad-dhamirul muttasilu huwa ma la yubtada'u bihi, yaitu kata atau dhamir yang dia itu tidak dimulai dengannya. Tidak dimulai dengannya. Artinya apa? Dia tidak boleh terletak di awal. Ini mutasil. Beda dengan munfasil. Kalau munfasil, ya, itu berikutnya yang keempat itu kita baca dulu tidak apa-apa. Ad-dhamirul munfasil huwa ma yubtada'u bihi, itu dhamir yang diawali dengannya atau boleh dimulai dengannya. Jadi nomor 3 dan nomor 4 kita baca bareng-bareng untuk mempermudah pembahaman. Misal contohnya yang dhamir munfasil dulu yang nomor 4 ya. Nah itu nahnu, anta, hiya, huma, itu yang dhamir mutasil kalau di syaraf yang rafa. Jadi boleh di awal dikatakan ana, nahnu, anta, itu kan boleh dikatakan di awal. Demikian pula dengan dhamir munfasil yang nasab, iyahu, iyaka, dalam Al-Fatihah iyaka na'budu boleh diucapkan di awal, disebutkan dimulai di awal kata atau di awal kalimat, itu boleh. Adapun yang mutasil itu tidak bisa dibaca di awal. Nah, yang nomor 3, kembali ke nomor 3 tadi, wa ma la yubtada'u bihi. Misal contohnya jalastu, mana dhamirnya? Tu, bukan jalasanya. Jadi dia tidak di awal, tidak dimulai darinya. Jadi dia berada di belakang. Nah, mutasil apapun, mutasil bil fi'li ini jelas tuh, ya. Mutasil bil ismi, contohnya apa? Bersambung dengan isim, contohnya apa? Ya, baituha, baituhu, baituka. Mana ya dhamirnya? Belakang kan, mutasil yang di belakang, bukan di depan. Nah, jadi dia mala yubtada'u bihi, tidak dimulai dengannya. Bil harfi pun juga gitu, nyambung dengan huruf, contohnya bihi, bihima, lahu, lahuma, itu dhamirnya yang belakang, itu namanya dhamir mutasil. Nah, yang dhamir munfasil nomor 4 juga sudah tidak perlu terjemahkan ya, sudah tahu artinya semua. Al-khamis yang kelima, al-barizu. Nah, ini dhamir baris. Apa itu al-barizu? Huwa ma lahu suratun fil lafzi. Dhamir baris adalah dhamir yang memiliki bentuk di dalam pelafatan. Jadi dilafatkan atau diucapkan. Ada bentuknya dia diucapkan. Ini baris. Nah, nanti lawannya mustatir. Nah, kita lihat contohnya yang baris. Qara'tum. Mana berarti yang dhamir barisnya? Tumnya itu. Jadi dia kalau dikatakan tum itu dhamir baris muttasil, ya kan? Masuk kan? Baris masuk karena dia terlafadzkan. Nah, muttasil masuk karena dia bersambung. Nah, namanya dhamir baris muttasil gitu. Nah, qara'tu berarti dhamir baris muttasilnya tu. Qara'na dhamir baris muttasilnya nah. Adapun asadis yang ke-6, al-mustatiru, dhamir mustatir, huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi, yang dia itu tidak memiliki bentuk di dalam pelafatan atau tidak diucapkan, tersembunyi, ya, bahasa gampangannya gitu, tersembunyi, disembunyikan. Contohnya kataba.
Tidak ada kan domirnya belakangnya. Kata apa itu fiil aja. Kaf ta ba. Maka di sini dikatakan domirnya mustatir. Jadi kalau ditanya nanti di nahwu, ini memang kok kita pembahasan nahwu. Kata ba, siapa pelakunya? Domir mustatir. Domir disembunyikan. Siapa? Huwa. Takdirnya huwa. Beda dengan misalkan katabta. Nah, kalau katabta, siapa pelakunya? Ta fa'il. Domir baris mutasil. Kali ini domir mustatir kalau kata ba. Jadi domir itu dilihat dari mana? Dari belakangnya. Karena ini kan pembahasannya kan domir mutasil yang baris. Jadi dilihat di belakangnya. Nah, kemudian yang contoh kedua itu fi'il mudhari yang tubuh. Ada di depan ada huruf mudhari'ahnya, ya, tapi itu bukan domir. Itu huruf mudhari'ah, bukan domir. Domir mutasil itu tadi di belakang, ya kan? Di belakang dia, tidak di awal. Nah, yang tubuh huruf terakhirnya apa? Ba. Maka tidak ada domir di situ. Makanya tidak ada yang surahnya itu nggak kelihatan. Tentunya tidak ada di situ. Maka dikatakan yang tubuh itu di dalamnya domirnya mustatir. Nah, tadi kata ba fi'il madhi, yang tubuh fi'il mudhari. Kemudian contoh satunya uktub fi'il amr. Fi'il amr ini juga domirnya mustatir. Nah, domir mustatir. Karena ada surahnya yang nama kelihatan. Nah, surah filafatnya itu tidak ada. Paham deh? Jadi mustatir ada yang jelas, ada yang wujuban, yang mana? Ini nanti habis ini. Ya. Yang ketujuh asabi al-jaizu. Al-jaizu itu sama seperti jawazan. Artinya boleh. Nah, kenapa dikatakan al-jaizu? Huwa ma yahullu mahallahu dhahir. Domir mustatir jawaz atau jaiz adalah domir yang isim dohir boleh menempati tempatnya dia. Jadi ma yahullu mahallahu dhahir. Jadi yang domir yang isim dohir itu bisa menempati tempatnya dia. Bisa menempati. Mahalla itu tempatnya, isim zaman makan. Nah, menempati tempatnya. Jadi dohiru belakang itu pelakunya disebutkan belakang, tapi penerjemahnya di awal. Saya awalkan. Jadi al-jaizu jaiz huwa adalah ma kata atau domir yang dohir yahullu mahallahu boleh menempati tempatnya. Nah, misal contohnya gini, kita kasih contoh kata ba yang tubuh sama tak tubuh. Ini yang domir mustatir. Domir mustatir yang jawaz. Yang jawazan kita sebutkan aja sekalian bahwa pada fi'il mati itu dia cuma ada dua, yaitu contohnya masing-masing contoh ya, kata ba sama kata ba. Ini pada fi'il mati. Nah, jadi cuma ada dua. Pada domir mustatir jawaz ya ada fi'il
Berarti intinya ini sama. Ini juga yang huwa, ini huwa, ini juga huwa, ini ya, ini juga dia. Intinya gitu. Jadi dhamir mustatir jawazan itu pada fi'il madhi dan fi'il mudhari ketika pelakunya itu huwa atau iya. Nah, ini yang mustatir jawazan. Kenapa dikatakan mustatir? Karena belakangnya itu tidak ada tambahan. Nah, adapun kata bat berarti kan taknya ini bukan tak dhamir. Tak ini namanya tak tanis sakinah. Artinya dia tak yang sukun menunjukkan perempuan. Ibaratnya gampangannya ya. Gampangannya kalau dalam isim, nah isim kalau mudzakkar itu tidak ada tak marbuthah. Kalau muannas maka ada tak marbuthah. Nah kalau fi'il madhi ini logika gampangannya gitu. Kalau mudzakarnya dua tidak ada taknya, kalau muannasnya ada tak tanis sakinahnya. Kalau fi'il mudhari itu lagi. Ini mudahnya gitu. Nah, pada dhamir mustatir jawazan ada pada 4 keadaan ini. Fi'il madhi 2, fi'il mudhari juga 2. Nah, kemudian kenapa dikatakan jawazan? Ini yang perlu kita sebutkan. Ini sudah dihapus ya, karena untuk tempat menulis. Di sini boleh, nah, jadi boleh disebutkan dhamir, ya kan? Kataba Muhammadun, katabat Fatimatu. Sama, ini juga gitu. Yang tubuh Muhammadun, taktubu Fatimatu. Jadi kenapa dikatakan jawaz jaiz? Karena ma yakulu mahallahu adh-dhahir. Jadi isim dhahir itu boleh menempati tempatnya. Kan ini setelahnya boleh menempati. Jadi ini dikatakan mustatirnya jawazan. Boleh dinampakkan atau boleh juga disembunyikan. Boleh dinampakkan, boleh disembunyikan. Artinya gitu. Nanti akan dibahas ketika yang hukumnya wujuban. Ketika yang masuk kita wujuban, nanti kan yang ke-8 samin al-wajib huwa ma la yaqulu mahallahu dhahiru. Yaitu dhamir yang dhahir tidak boleh menempati tempatnya. Tidak boleh menempati tempatnya. Tempatnya dhamir itu asalnya. Nah, maka di sini ada pun yang apa? Wujuban, maka di sini di fi'il madhi tidak ada. Pada fi'il madhi tidak ada. Adapun mudhari dia ada pada dhamir anta, kemudian ana sama nahnu. Itu anta apa? Taktubu tentunya. Ana aktubu. Ini fi'il mudhari. Jadi marfu ya. Nahnu naktubu. Nah, di sini wujuban.
ada, karena selesai ketika sudah di sini, lainnya itu ada barisnya semua. Jadi pada fi'il madhi ya kita tasawurkan kataba, kemudian kataba, katabu, kataba ada alifnya, katabu ada wawunya, kemudian katabat ini masuk sini, kemudian katabata ada alifnya, kemudian katabna ada nunnya, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna, semuanya ada dhamir barisnya itu. Ada dhamir barisnya. Berarti mustatirnya pada fi'il madhi cuma ada yang jawazan. Maka di sini yang wujuban tidak ada. Nah, sedangkan pada fi'il mudhari, nah, kalau kita perhatikan, ini kan kita bahas mustatir. Selain 1, 2, 3, 4, 5, maka dia baris. Contohnya kita urutkan yaktubu, kemudian yaktubani ada alifnya, yaktubuna ada wawunya, taktubu, kemudian taktubani ada alifnya, yaktubna ada nunnya, nun niswa. Kemudian yang anta taktubu, taktubani ada alifnya, taktubuna ada wawunya. Kemudian anti taktubina ada ya-nya. Jadi ini anta, terus anta tidak masuk di sini. Taktubina ada ya-nya. Kemudian taktubani, taktubna, baru aktubu, naktubu. Jadi yang belakangnya tidak ada tambahan, itu cuma 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bedanya apa? Kalau yang di sini dia jawazan, yaktubu Muhammadu, boleh dinampakkan dirinya. Kalau di sini nggak boleh. Misalkan kita katakan isim dhohir, nah, isim dhohir Muhammad. Atau mengatakan kamu sedang menulis Muhammad, kan tidak masuk. Kamu sedang menulis Muhammad itu nggak bisa gitu. Atau Muhammad, kamu sedang menulis itu bukan susunan dalam bahasa Arab. Jadi ini sudah ada domirnya, kamu, sudah kamu. Tidak boleh kita menampakkan namanya, tidak boleh menampakkan nama orang lain. Itu ibaratnya kamu sedang Muhammad itu orang lain. Kalau kita ingin menampakkan misalkan kamu tulislah, itu bukan pembahasan fa'il di sini, bukan pembahasan pelaku, tapi apa panggilan. Wahai kamu, misalkan, anta, atau misalkan ya Muhammad, wahai Muhammad, berarti kan ini munada di depan. Taktubu, kamu sedang menulis, itu beda. Maka di sini tidak boleh. Jadi menampakkan di sini juga tidak boleh. Paham maksudnya? Jadi kalau di sini boleh, kenapa? Yang tubuh kan dia. Kalau dia kan dia boleh sebutkan namanya. Kalau ini kamu tidak usah sebut namanya. Sudah tahu. Ya sudah diketahui, sudah maklum. Sama seperti juga anak ataupun nahnu. Paham ya? Jadi ini juga tidak boleh dinampakkan. Itu bedanya ini jawazan, ini wujuban. Kemudian wujuban tambah satu lagi yang pada fi'il amr. Fi'il amr. Nah, maka ada anta. Uktub. Nah, ini kan uktub, artinya tulislah. Kamu yang tulis, nggak mungkin kan uktub Muhammadun. Muhammad, kamu tulis. Ya, Muhammad dia sana orang tidak hadir. Maka ini juga apa? Wujuban. Sudah dipahami? Kalau untuk terus diterusin pakai anta boleh nggak? Anta itu kan bukan dhamir. Ini kan ma yaqulu mahalau dhamir. Kalau anta kan maksudnya dhamir lagi. Itu satu jawabannya itu. Yang kedua, seandainya ditulis anta, untuk anta di sini bukan fa'il, tapi dia taukid. Nanti kalau kita sudah masuk pembahasan nahu. Karena ini fi'il itu kaitannya dengan fa'il pelaku. Jadi kaitannya dengan fa'il pelaku. Ustaz, ini yang baris dengan taslim ini tipis bedanya ya. Seperti horof tuh terus jalas tuh ya. Baris dengan mutasil. Ya, Itu satu. Jadi kita nyebutnya domir domir mutasil baris atau domir baris mutasil. Yang ketiga ini contohnya kan ada jalas tuh, Nah. tuh, yang di horof tuh.
Iya memang sedikit. Hampir sama ya sih, Mas. Sama. Jadi kalau kita mengatakan di sini kita tulis ya. Tum. Nah, kata tum di sini. Nah, tum ini namanya adalah domirun barizun muttasilun. Jadi memang ya muttasil, ya baris, memang disebutkan semua. Makanya masuk pembahasan, di pembahasan domir muttasil dia masuk, di pembahasan domir baris juga dia masuk. Dilengkapi lagi itu di sini kasih tambah nama rofa. Ya. Domirun, rofun, barizun, muttasilun. Jadi tum itu jelas domir. Rofa, kenapa dikatakan rofa? Karena dia pelaku. Baris, kenapa dikatakan baris? Karena dia lahu suratu fil lafadz. Karena dia ada surah dalam pelafatannya. Kemudian muttasil, kenapa dikatakan muttasil? Karena nyambung. Nah, karena tidak di awal kata. Jadi masuk semua ini. Ini baris semua masuk, muttasil masuk, rofa juga masuk. Jadi itu klasifikasinya. Ini memang ada yang bisa dijadikan satu. Ya, bisa dijadikan satu. Memang sebetulnya pelajaran domir itu harus sering-sering diulang. Dulu saya waktu awal belajar agak bingung juga di domir. Satu, namanya kebanyak banget, nah, jenisnya juga banyak, dan rinciannya macam-macam gini, ada yang bisa disatukan gitu. Bingung tuh apa domir mutasil, munfasil. Itu berpengaruh ketika nanti kita sudah ngi'rab itu di nahwu kan, i'rab kan itu akan sangat berpengaruh. Tahunya itu jenisnya domir apa. Terutama pada i'rabnya, domirnya itu rofa atau nasab. Kalau ketika pada fi'il, rofa itu ketika dia fa'il, nasab ketika dia maf'ul bih, objek. Jadi maf'ul itu juga mutasil juga. Misalkan dorobahu. Nah, dorobahu itu ada dua domir. Satunya domir mustatir, ya, jawazan takdiru huwa sebagai pelaku. Berarti artinya tuh huwa doroba. Kemudian yang kedua ada hu, domir nasab, baris mutasil. Nah, nasabnya sebagai maf'ul bih. Bisa dipahami atau perlu ditulis? Tambah contoh gitu. Ini paham belum? Kalau tidak paham nanti anda tahu bingung. Ini dulu aja dah Pak. Pribon. Saya melihat antum tuh pandangannya masih banyak yang bingung saja. Insyaallah. Jadi terus terang saya kalau ngajar tuh pengennya tuh bisa memahamkan gitu. Kalau saya melihat wajah-wajah antum bingung itu pengennya ya tak ulang-ulang lagi dulu gitu. Cuman waktunya terbatas. Iya. Yang pertama, kedua itu sudah dilakukan. Bawahnya itu tambah sisa. Biasanya itu namanya ilmu kan semakin nambah semakin membingungkan ya. Semakin beban. Seru ya. Jadi urutannya saya ulangi, intinya fokus di bagannya, bagan itu ya, itu sebetulnya mempermudah. Isim itu ada dua, dzahir sama dhamir. So mudah ya. Dzahir itu sesuatu yang telah ditetapkan namanya. Mau Muhammad, Ali, Fatimah, atau benda juga boleh, daftarun, kitabun, masjidun. Itu apa? Dzahir. Kalau dhamir itu pengganti. Nah, kata ganti. Dia, kamu, saya, mereka, itu kata ganti. Dhamir. Kemudian dhamir itu lah ini yang dibahas. Dhamir itu terbagi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, kita pakai bahasa yang gampang ya.
muttasil itu nyambung. Nah, itu bersambung. Kalau pakai bahasanya sini, muttasil itu bersambung di belakang kata. Di belakang. Karena di sini kalimatnya kan la yubtada'u bihi, tidak dimulai dengannya. Berarti kan dia bersambung di belakang kata. Nah, adapun yang munfasil dia terpisah. Nah, ketika terpisah berdiri sendiri boleh di awal kata. Nah, boleh di awal kata atau kalimat. Nah, kemudian yang muttasil ini mulai rinci nih. Bawahnya ini muttasil ada dua. Ada yang barizun, ada yang mustatirun. Barizun itu gampangane kalau kita boleh katakan itu domir yang dohir, nah gitu. Ada di buku lain memang pakai kalimatnya dohir. Jadi domir, tapi dohir, maknanya dohir itu apa? Nampak, kelihatan bentuknya. Jadi baris itu artinya itu nampak, kelihatan. Ya, di sini bahasanya kan lahu suratun fil lafadz. Dia memiliki surah bentuk pada pelafatan. Nah, jadi domir baris itu domir yang nampak tulisannya, namanya dulu. Ya kan, mau fi'il madhi, fi'il mudhari, nah, ataupun fi'il amr itu kalau nampak maka dia domir baris. Kataba itu baris, katabu itu baris, dari pada waw dan seterusnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna itu baris. Nampak. Ya, nampak, kelihatan di belakangnya. Itu insya Allah besok pekan depan saya bawakan itu. Saya bikin satu tabel, saya kasih warna. Jadi ini Ya, saya kasih warna. karena contoh-contohnya ini kan ada fiil itu. Jadi yang dibahas ini masalah domirnya. Iya, yang dibahas itu domirnya. ditampilkan ini. Ya. Nah, jadi bersambung muttasil baris. Demikian pula ketika bersambung dengan isim atau huruf, maka dia baris. Baituhu, hunya itu baris itu, nampak. Baituhuma, baituhum, maka dia baris semua. Nah, adapun domir muttasil nyambung, dia sebetulnya nyambung, cuman mustatir, disembunyikan. Jadi asalnya tuh ada domirnya, cuman tidak kelihatan. Nah, makanya di situ contohnya kataba, nah, kemudian kataba, kemudian yaktubu, taktubu. Di belakangnya itu disembunyikan, tidak tertulis, tidak tertulis. Ya, bahasanya isim kok contoh-contohnya fiil. Jadi fiilnya yang dimaksud itu domirnya. Ya, domirnya, jadi yang dibahas domirnya. Nah, itu domir mutasil tapi mustatir. Jadi mutasil nyambung, tapi mustatir artinya mustatir kok nggak ada dohirnya, nggak ada wujudnya. Itu namanya mustatir. Nah, mungkin yang terakhir ini yang bingung, mustatir ada yang jawazan, ada yang wujuban itu mungkin. Karena kaitannya dengan fa'il itu nanti belum masih jauh, pelaku. Jadi ketika pelakunya itu boleh disebutkan kemana gitu. Jadi si pelaku, nama si pelaku boleh disebutkan, maka itu namanya mustatir yang jawazan. Karena jawaz artinya boleh disebutkan. Tapi kalau nama si pelaku tidak boleh disebutkan, berarti apa? Wajib sembunyi kan? Berarti wujuban. Mustatirnya itu wujuban, wajib sembunyi. Boleh disebutkan itu selalu letaknya juga di belakang ya. Iya. Namanya fa'il itu setelah fi'il. Kalau fa'il di depan fi'il itu nanti beda dan kedudukan, itu namanya nanti mubtada, kemudian fa'ilnya dhamir. Itu nanti ada di pembahasan Nawawi. Nah, kita masih di awal. Biar panas dulu. Panas semua. Nah, ini antum ingat-ingat domir tuh macam-macamnya gitu, ada yang mutasil, ada yang munfasil, ada yang baris, ada yang mustatir, jawazan, wujuban. Sampai situ, insya Allah kita wajib rada penting sekarang. Ada pertanyaan? Namun deh, kita cuma sampai sini. Sebenarnya kalau mau tiga, saya adalah ilantas, takbir kalau tidak kita